selamat pagi, silakan duduk kembali. Oke. Hari ini sesuai janji minggu yang kemarin, kita akan mengawali pembelajaran ini, atau sebelum kita belajar tentang struktur sosial, ada baiknya kita refreshing dulu ya. Jadi ice breaking dulu ya. Biasanya refreshing study tour ya, ini joget-joget dulu. Oke. Sebelum joget-joget nanti dipimpin siapa? Ketua kelas ya. Oke, ketua kelasnya bertanggung jawab ya. Yang tidak masuk Oka. Kenapa Oka? Sakit. Sakit apa? Oh, diare. Oh, paling sering diare. Di kelas ini yang paling sering memang penyakit diare ya. Oke. Mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa dulu. Salah satu yang mau memimpin doa. Kemarin Joshua sudah. Yang siapa? Heka, oke. Silahkan Heka memimpin doa sebagai sesi kerohanian ya. Oke Kak. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Heka. Oke, silahkan gantian Vincent yang maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Ayo Sen. Ya, ayo yang lain berdiri karena Vincent sudah siap nih ya. Namanya gimana, Pak? Apa? Yo, tepuk banana gitu. Oke, yang lain mengikuti ya, biar semangat. Oke. Nah, betul. Tepuk banana. Atau Ferry ya, ayo. Oke, Ferry diganti Ferry. Ayo. Ses banana, slash banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana. Nah, oke, sudah mudeng ya. Sekali lagi yang lebih semangat. Oke, ayo Fer. Pil banana, pil banana, slash banana, slash banana, eat banana, eat banana, shake banana, shake banana. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Oke, sudah ada peregangan jadi tidak kaku lagi. Oke, ya. Terima kasih Ferry ya sudah memimpin ini tadi pembukaan. Oke, kita akan masuk ke dalam materinya. Apa itu struktur sosial ya. Sebelum masuk itu, apakah struktur sosial dapat memunculkan masalah? Itu adalah yang menjadi pertanyaan pertama. Apakah struktur sosial itu dapat menyebabkan masalah? Ya, sebagai contoh apa? Contoh masalah yang muncul karena adanya struktur sosial di dalam masyarakat. Apa? Perbedaan kedudukan. Mengapa perbedaan kedudukan bisa menyebabkan masalah? Oh ya, betul. Karena ada iri hati. Kemudian yang berada di atas, kedudukannya di atas juga sombong gitu ya biasanya. Oke. Selanjutnya, mengapa dalam masyarakat harus ada pengelompokannya? Mengapa toh dalam masyarakat itu harus ada yang dikelompokkan? Kamu masuk tingkat 1, kamu masuk tingkat 2, kamu tingkat 3 dan seterusnya. Mengapa harus ada seperti itu? Mengapa harus ada seperti itu di dalam masyarakat? Apa?
agar bisa bertanggung jawab dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan statusnya. Seperti kalian berada di kelompok tingkat nomor 2. Di bawah kalian ada kelas 10, di atas kalian ada kelas 12. Maka kalian bertanggung jawab mencontoh yang baik dari kakak kelas dan memberi contoh yang baik bagi adik kelas. Itu adalah mengapa harus ada struktur sosial di dalam masyarakat ya, harus ada pengelompokan. Oke, kita akan masuk ke dalam pengertiannya. Bahwa struktur sosial adalah ya, jadi ada pengelompokan atau ada tatanan yang ada di dalam masyarakat, itulah yang disebut dengan struktur sosial. Ya, kita masuk ke dalam bentuk struktur sosial. Oke. Bentuk struktur sosial itu dibagi menjadi 2, yaitu stratifikasi dan juga diferensiasi. Apa itu stratifikasi sosial? Salah satu stratifikasi adalah, siapa yang masih ingat atau pernah tahu apa itu stratifikasi sosial? Ya, Giva? Pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat dengan lapisan tinggi dan rendah. Oke, kalau stratifikasi adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Apa tadi? Dari yang tinggi menuju ke yang rendah. Itu adalah stratifikasi. Berarti ada kedudukan yang lebih tinggi, ada kedudukan yang lebih rendah. Kemudian kalau diferensiasi, siapa yang tahu salah satu? Oke. Si Tesa, apa itu diferensiasi? Pembedaan masyarakat berdasarkan ciri dan fungsi. Oke. Pembedaan masyarakat secara fungsi dan apa tadi? Fungsi dan ciri dan fungsi. Jadi ciri. Jadi kalau di dalam diferensiasi hanya dibedakan saja, tidak ada tingkat yang lebih tinggi atau pengelompokannya secara horizontal. Oke. Kita akan lebih mendalami lagi dalam ini tadi pengertiannya ya. Betul, stratifikasi adalah pengelompokan secara bertingkat. Biasanya tingkat pendidikan, kekayaan dan kekuasaan. Kemudian kalau diferensiasi ini meliputi ras, suku, bangsa, agama, profesi dan jenis kelamin. Oke. Nah, hari ini kita akan menyimak dari video yang ada di depan. Ini kaitannya dengan struktur sosial ya. Mari kita simak terlebih dahulu. Nanti akan ada pertanyaan berkaitan dengan video tersebut. Oke, saya play dulu. Hilang. Bisa. Jadi untuk temuan apa yang minta PNS kementerian PU di Palembang, aku yang membunuh korban antara tak bisa membayar uang mobil. Saat menjalani pemeriksaan, Yudi mengaku menghabiskan uang korban untuk berfoya-foya. Yudi juga mengaku bahwa uang tersebut ia gunakan untuk menyewa 2 orang perempuan dan datang ke tempat karaoke. Jadi kepada Dianto 50 tahun yang merupakan dalam pelaku pembunuhan aku ini tahun 50 tahun. PNS Kementerian PU menjelaskan penyebab dirinya tak bisa mengembalikan uang milik korban. Dikutip dari Kompas.com, pelaku mengaku bahwa dirinya menghabiskan uang korban sebesar 165 juta untuk karaoke bersama perempuan lain usai menipu korban.
Hal itu diakomodir saat menjalani pemeriksaan di unit jatan ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. Selama membunuh uang korban, Yudi selalu datang ke tempat karaoke untuk berfoya-foya dan menyewa dua perempuan. Dalam satu malam saja, pria bertubuh gembel ini mengaku bisa menghabiskan uang sebesar 5 juta rupiah. Akan tetapi ia mengaku mulai kebingungan ketika korban menagih untuk meminta uangnya dikembalikan akibat mobil yang dijanjikan tak ada. Yudi pun lalu menghubungi temannya bernama Nafari alias Novi alias Aji 57 tahun untuk meminta solusi atas permasalahan yang menimpanya. Menurutnya, Novi menyarankan agar Aprianita dibunuh. Seperti diketahui, uang senilai 145 juta adalah uang yang diberikan Aprianita untuk membeli mobil. Saat itu Aprianita ditawarkan pelaku untuk mengikuti janjian pulang. Pembelian mobil jenis Toyota Kijang Innova tahun 2016. Aprianita pun akhirnya terlangsung oleh ucapan Budi hingga akhirnya mengirimkan uang 145 juta seperti yang diminta oleh tersangka. Seperti diketahui, Aprianita 50 tahun ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh dicor Jumat 25 Oktober 2019. Korban sebelumnya dikabarkan menghilang setelah diculik selama 17 hari. Korban pertama kali dikabarkan hilang lantaran menjadi korban penculikan Rabu 9 Oktober 2019. Ikuti terus tribunnews.com untuk mengetahui berita terbaru lainnya melalui tayangan Tribunnews. Oke. Silakan disiapkan selembar kertas folionya. Kita akan mengerjakan soal-soalnya berkaitan dengan video tadi ya. Yang pertama adalah apa hubungan antara kasus tersebut dengan struktur sosial? Silahkan bisa ditulis dulu nanti soalnya ya. Kemudian nanti saya minta untuk menganalisis apa tahu hubungannya antara video tadi dengan struktur sosial, materi struktur sosial. Hubungannya di bagian mana? Kemudian mengapa banyak kasus kriminalitas disebabkan oleh masalah uang? Mengapa saat ini uang itu masih menjadi rebutan bagi sebagian orang? Ya, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang. Dan itu memicu tindakan kriminalitas. Kemudian bagaimana cara mengatasi agar struktur sosial tidak memunculkan masalah? Ya, baik yang diferensiasi maupun yang stratifikasi ya. Silahkan kalian nanti tuliskan di kertas folio, kemudian nanti kalian presentasi secara individu ya. Presentasinya individu, majunya secara acak. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, silahkan mulai dianalisis dulu materinya. Jordi sudah punya kertas folio? Oke, kertas folio ya. Airin, bawa kertas folio. Siapa yang bawa kertas folio lagi? Mungkin Odi, silahkan dikerjakan Jordi dan Airin ya. Teman-teman yang lain juga sama, silahkan mengerjakan.
Apa hubungannya dengan struktur sosial ya? Sebanyak-banyaknya lebih baik ya, lebih mendalam. Oke. Sudah jelas ya soalnya ya. Oke, silahkan dikerjakan, dianalisis ya. Richard bisa? Bisa, Pak. Oke. Drestian bisa? Oke. Ayo Anton, malah saya bingung. Saya bingung. Oke. Jordi? Ya. Oke. Masih bingung? Oh, masih sedikit. Oke. Nih, Eka, sudah ada gambaran atau belum? Sudah ada ya. Oke, dituliskan. Yel, bisa Yel? Ya. Vincent, bingung enggak Sen? Atau bisa? Saya. Katon ada masalah? Enggak. Oke. Ino ada masalah no? Enggak. Murah? Masih kosong Rah? Ayo ditulis Rah. Malah bingung. Hubungannya antara struktur sama kasus tadi. Rah, bisa ya? Ayo ditulis Rah. Ferry, bisa Fer? Bisa. Ya. Ini Deren, lah saya kosongan Ren. Kerjakan Ren. Yo, malah ngalamun. Jangan ngalamun ya. Ya, siapa? Oke. Afin nih. Yo nulis podo ngenteni Deren kamu ki. Ya, kowe enten-entenan. Yo dikerjakan. Ayo Jos, ditulis lagi Jos. Oke, Vinka sudah mulai menulis. Niken sudah kan? Bisa? Ya, oke. Kira contoh-contohan ki, Mah, contoh-contohan. Oh ya. Yo lek ditulis lagi. Belia? Oke. Frilia tadi sudah bisa ya. Yo Bintang. Tulis Tang. Airin. Giva, yo Giv, ora Umi ditulis. Malah Umi tok. Nih, Lili masih bingung Li? Kok guyang guyu? Ayo dikerjakan. Oke, kalau masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke saya. Jadi nanti presentasinya adalah secara individu ya. Minggu depan kita akan presentasi secara individu. Ya. Tulis sesuai dengan kemampuan analisis kalian masing-masing. Yang menjadi korban tadi siapa namanya? Apri Nyani. Yang menjadi pelaku Yudi. Yudi dan Apriani Ta. Aprianita namanya. Yang menjadi korban Aprianita, yang menjadi pelaku adalah Yudi. Ya, Yudi. Itu untuk nama tokohnya ya, atau yang menjadi korban dan pelaku. Aprianita, Ta dan Yudi. Ini sudah mulai nulis. Ayo Ren.
Ini Alvin sudah mulai nulis, saya belum menulis. Oke. Pengertian strukturnya bisa ditulis tidak apa untuk membantu kamu untuk menganalisis. Jadi struktur sosial itu apa? Ditulis dulu terus apa hubungannya gitu. Nek masih bingung. Itu. Jadi ditulis dulu di nomor 1 ini misal struktur sosial adalah apa, kemudian baru masuk ke pembahasanmu gitu. Biar kamu bisa analisis ya. Ini juga sama. Jadi ditulis boleh diawali dulu dengan pengertian. Ya. Kalau masih bingung. Ayo Jos, kok masih kosong nih Jos? Garap ora kukar-kukur wae. Yang bikin bingung yang mana? Struktur sosial tahu pengertiannya? Tahu lah ya. Itu ditulis dulu kalau memang bingung. Setelah itu baru dijabarkan. Kasusnya tadi jelas? Ya, terus ditulis apa tahu hubungannya seperti itu. Paham? Ya. Oke. Anda itu loh, Eri mudeng ya? Tahu R? Punyamu nomor 1 sudah? Oh, masih baru sedikit. Ayo ditambah lagi. Ayo Fer. Nomor 1 sudah atau belum? Sudah? 2? Belum. Ya, nomor 2. Mengapa banyak kasus kriminalitas yang disebabkan oleh uang? Jadi mengapa uang bisa menyebabkan kriminalitas? Ya, ditulis. Penting deh uang buat kamu? Penting, Pak. Nah, ditulis ya. Pentingnya uang itu buat manusia itu apa? Terus dijabarkan. Ya. Oke. Ini katon. Ya, ton. Nomor 1 baru sedikit. Sudah cukup? Enggak ditambah lagi? Tambah dikit lagi tuh, ya? Ya, tambah lagi. Oke. Oh ya. Oke, Richard. Ini nomor 1 sudah cukup banyak. Ya, Dres. Nomor 1 Dres. Disebutkan nama tokohnya Dres, ya, biar lebih jelas. Tadi siapa namanya? Apri, pelakunya Yudi, korbannya Apri Lianita, ya, ada tanya Apri Lianita. Apri Lianita. Tuh, bintang. Di video tadi April Lianita jadi apa? PNS ya, di bagian PKU. Ini kok jadi guru? Ya. Yo, ngantuk ya. Jadi semuanya di bidang pengairan di PKU ya, bukan di jadi guru. Oke, tidak ada yang jadi guru. Oke, lebih teliti lagi. Ya. Sudah sampai nomor berapa, Kak? Oh, sudah masuk nomor 3. Oh ya. Oke. Ya, yang 1 sudah tetap, yang 1 masih honorer. Oke. Silahkan dilengkapi bagi yang sudah nomor 1 ataupun nomor 2 ya. Karena nomor 3 itu ada solusi. Jadi kalian lebih detail ke nomor 1 dan 2, nanti solusinya juga kalian harus bisa menentukan. Karena mau tidak mau di dalam masyarakat itu ada yang namanya struktur sosial. Oke, kembali dikerjakan.
Ayo Darren. Ini Joshua sudah mulai nulis. Juga sudah mulai. Ayo R. Mana yang bikin bingung? Kayaknya masih bingung ini. Nomor 2. Mengapa kasus kriminalitas disebabkan oleh masalah uang? Banyak kasus ya. Menurutmu uang itu apa tuh? R. Uang. Sesuatu. Oh ya. Berharga enggak uang itu? Ya. Butuh uang? Tuh lah. Mengapa kok banyak kasus kriminalitas yang disebabkan oleh uang? Nah, menurutmu karena kebutuhan Pak. Ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan manusia membutuhkan uang ya untuk membeli makanan, beras, mungkin beli baju, nyicil sepeda motor dan sebagainya itu butuh uang. Jadi banyak orang yang menghalalkan segala cara. Betul. Ditulis ya. Karena banyak orang yang butuh uang tetapi mungkin tidak memiliki pekerjaan. Jadi tidak bisa menghasilkan uang, maka mereka melakukan tindakan kriminal. Oke. Itu ditulis ya, R. Ya. Biar tidak bingung nanti saat presentasi. Ini Richard sudah mulai masuk nomor 2. Oke. Ini Katon. Ya. Ya. Kok lupa ya ini intinya apa, terus nanti baru dijabarkan di kertas folio ya. Cara mengatasi agar struktur sosial tidak memunculkan masalah. Tadi sudah tahu pengertian struktur sosial? Sudah? Kemudian kalau tadi kan ada pengelompokan dalam struktur sosial. Jadi kamu berharap agar ini tadi pengelompokan dalam masyarakat itu tidak menimbulkan masalah. Misal dikelompokkan orang yang miskin, orang yang sederhana, orang yang kaya. Nah, kalau ada pengelompokan seperti itu kan otomatis ada yang namanya iri hati. Ya, maka tadi memunculkan yang namanya kasus kriminalitas. Nah, caranya agar walaupun di dalam masyarakat itu ada strukturnya, ada pengelompokan, tapi itu tidak menjadi sebuah masalah. Paham? Ya, ditulis ya. Jadi intinya bahwa biar pengelompokan dalam masyarakat itu tidak menyebabkan masalah sosial. Ya. Oke? Makasih, Pak. Ya, bisa dilanjutkan lagi. Yo. Jordi gimana, Jor? Sudah? Tinggal nomor 3 bisa? Oke. Cara mengatasi agar tidak memunculkan masalah. Oke. Ayo Bintang, sudah? Oh ya.
Kurang dikit. Airin? Kurang dikit juga. Oh ya. Bilnya sudah hampir selesai ya? Oh ya. Oke. Tinggal nunggu teman-teman yang lain yang belum selesai. Siapa yang belum selesai tunjuk jari? Masih ada? Jordi belum? Bintang belum? Ngurah belum? Oke. Yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Oh sudah, yang beberapa sudah selesai. Oke. Berarti masih nunggu sebentar untuk yang belum selesai ya. Beberapa sudah selesai, beberapa masih mungkin menambah-nambah sedikit tentang analisisnya. Ya. Oke, sepertinya sudah selesai semua ya. Kayaknya sudah selesai. Oke. Maka mari kita simpulkan atau kita refleksi bersama apa yang sudah kalian dapatkan di hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan refleksi? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Siapa yang bisa membantu menyimpulkan? Yo, hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak? Ayo. Ada? Jordi bisa? Oh ya, Jordi, silakan Jor. Oke, pengertian struktur sosial, kemudian apa? Oh, jenis-jenis. Ada berapa? Ada 2, yaitu stratifikasi dan diferensiasi. Stratifikasi itu secara bertingkat, berarti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kalau diferensiasi horizontal atau hanya dibedakan. Ada lagi? Contoh penerapannya di dalam masyarakat ya. Kalau stratifikasi itu biasanya berdasarkan kekuasaan, pendidikan dan juga profesi. Maksudnya apa? Diferensiasi. Kalau stratifikasi itu masalah uangnya ya, penghasilannya atau ekonomi. Oke. Apa manfaat belajar struktur sosial bagi kalian dalam kehidupan di masyarakat? Apa tuh manfaatnya kalian belajar struktur sosial di masyarakat? Hari ini kan kita tadi disampaikan oleh Jordi sudah belajar tentang struktur sosial. Manfaatnya apa? Kalau materi struktur sosial diterapkan di dalam masyarakat, manfaat bagi kalian tuh apa? Apa? Ini Ken bisa? Apa Ken? Manfaatnya adalah kita bisa menghargai seseorang sesuai dengan jabatannya atau strukturnya. Karena struktur itu kan berarti sesuai dengan statusnya. Betul ya? Jadi kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai agar tidak terjadi apa tadi yang nomor 2? Ya, kriminalitas karena perebutan uang ya, atau karena ada struktur sosial maka kita tahu bahwa ternyata di dalam masyarakat tuh ada struktur sosialnya, ada tatanannya. Maka kita berusaha untuk tidak saling melanggar tatanan yang ada di dalam masyarakat. Oke. Tugas hari ini tadi sudah kalian selesaikan. Kita akan presentasikan di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Presentasinya adalah secara individu ya, siapapun yang nanti maju itu secara acak. Jadi semuanya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan. Saat presentasi besok
saya mohon kalian untuk aktif ya. Ada yang menanggapi, kita saling menghargai teman yang berada di depan. Saat temanmu menyampaikan ya kalian memperhatikan, saat temanmu bertanya silahkan ditanggapi. Paham? Oke. Kalau begitu mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Siapa? Heka? Oke, silahkan Heka memimpin lagi untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Eka, terima kasih teman-teman yang lain. Selamat siang. Salam. Ya, sama-sama silahkan. Berdiri. Beri salam. Ya, selamat pagi, silakan duduk kembali. Oke. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik ya. Ada yang tidak masuk? Oka kenapa? Sudah hampir 1 minggu lebih. Masuk angin sampai 1 minggu. Sudah dijenguk? Belum. Siapa yang sudah jenguk? Oka? Oh, Anton. Anton, gimana kabarnya Oka? Kok sudah 1 minggu lebih tidak masuk? Sakit apa? Oh panas. Oh ya, jadi demam tinggi. Jadi teman-teman yang lain karena memang situasi dan kondisi sedang sering hujan ya, kadang panas, kadang hujan, jadi tolong dijaga kesehatannya ya. Yang baru jenguk Oka baru 1. Anton sama siapa Anton kemarin? Sama Eri. Oh ya, boncengan berdua. Oke. Kita doakan semoga Oka cepat sembuh ya, teman-teman yang lain. Amin. Oke. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau mimpin doa? Kalau kemarin sudah ada Heka, Niken mau mimpin doa? Oh ya, silahkan Niken untuk memimpin doa pembelajaran pada hari ini. Oke, terima kasih Niken sudah memimpin doa. Ya. Jangan lupa kalian tadi mendoakan siapa tadi? Oka ya, semoga lekas sembuh. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu presentasi. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan ke kalian tentang materi apa? Struktur sosial. Sedikit flashback. Struktur sosial kemarin apa? Suatu tatanan yang ada di dalam masyarakat dibagi menjadi 2 yaitu stratifikasi dan diferensiasi. Kemudian kalian minggu lalu sudah melihat tayangan video tentang kasus pembunuhan. Oke, hari ini kalian akan mempresentasikan secara acak. Siapa yang maju silahkan nanti maju dipresentasikan dengan sebaik-baiknya. Yang lain menyimak dan memberi tanggapan. Oke, bisa dimulai? Oke, ini adalah
sudah saya acak namanya, jadi tidak sesuai urut absen ya. Jadi semuanya ada kesempatan untuk mempresentasikan. Sudah siap? Oke, kita lihat. Oh ya, ada. Oke. Novenius Vincent Pandu Prasetya. Oke. Silakan Vincent presentasi, saya remove dulu ya. Oke, saya remove biar nanti tidak maju lagi. Ntar. Ini Sen, pakai ini biar suaranya terdengar jelas. Selamat pagi teman-teman dan Pak Yu. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus pembunuhan PNS. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, apa hubungan antara kasus tersebut dengan struktur sosial? Pada kasus pembunuhan Aprianita yang dilakukan Yudi ini merupakan kasus pembunuhan yang terjadi karena Yudi tidak mampu mengembalikan uang yang telah dipinjamkan oleh Aprianita. Aprianita merupakan PNS yang bekerja pada bidang PDAM, yang mempunyai rekan kerja Yudi yang merupakan pegawai honorer yang bekerja di bidang PDAM. Pembunuhan tersebut bermulai saat Yudi merayu Aprianita untuk membeli mobil seharga 145 jutaan melalui Yudi. Namun, Yudi malah menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan untuk karaoke. Ketika Aprianita meminta kembali uang tersebut, Yudi tidak mampu mengembalikannya. Yudi meminta saran kepada pamannya, dan paman itu menyarankan untuk menghabisinya. Hubungan kasus tersebut dengan struktur sosial adalah status atau kedudukan dapat menyebabkan masalah hingga pembunuhan. Karena dengan status yang berbeda, seseorang dapat memanfaatkan orang lain bagi kepentingannya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Mengapa banyak kasus kriminalitas disebabkan oleh masalah uang? Berikan penjelasan. Karena uang merupakan suatu yang sangat berharga bagi semua orang. Uang dapat digunakan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan memiliki uang, kita menjadi mampu untuk membeli barang yang kita mau. Karena uang merupakan alat untuk melakukan transaksi, sehingga barang-barang yang kita perlukan akan terpenuhi. Oleh sebab itu, orang rela untuk melakukan apapun, bahkan hingga mencuri, mencopet, dan merampok untuk memperoleh uang. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana cara mengatasi agar struktur sosial tidak memunculkan masalah? Dengan cara tidak membedakan seseorang dari kekayaan, pendidikan, status, atau kedudukan dan peran. Karena jika kita membedakan orang lain dari hal tersebut, maka orang tersebut akan merasa berada di atas orang yang lain maupun merasa berada di bawah orang lain. Pembedaan orang dengan orang lain akan menimbulkan masalah yang sangat sulit diselesaikan. Dengan kesetaraan, maka orang yang berada di atas maupun di bawah orang lain tidak akan merasa dibedakan. Sekian presentasi dari saya. Oke, ada yang mau menanggapi? Silakan memberikan tanggapan atau masukan pada presentasinya si Vincent. Ada? Ferry? Oh, tidak. Ada yang mau memberikan masukan tentang yang sudah disampaikan oleh Vincent tadi? Ada? Tidak? Belum ada? Belum? Kalau belum ada silakan kembali lagi. Terima kasih Vincent sudah mempresentasikan. Silakan beri tepuk tangan untuk Vincent ya. Masih ada sebentar ya, menunggu pengumuman dulu karena ada pengumuman yang disampaikan. Oke. Sambil mendengarkan,
Sambil mempersiapkan diri kalian nanti presentasi ya. Oke. Dokumentasi yang keempat fakta dan yang kelima LO. Sekali lagi di halaman sebelah ini setelah halaman ini ada mohon kepada Bapak Ibu yang mengikuti kelas masing-masing untuk bisa menuju ke ruang aula. Terima kasih. Oke. Ada yang dari kelas ini mengikuti kegiatan di bawah? Oh, Airin. Ya, silahkan Airin. Hanya satu. Mau ikut? Nanti. Oh ya, sudah berarti Airin ya. Hanya Airin yang mengikuti. Oke. Jadi apa yang sudah disampaikan Vincent tadi sudah lengkap ya. Jadi nomor 1 sudah dijabarkan, nomor 2 juga tadi tentang kasus kriminalitas ya sudah disampaikan, dan solusi atau agar tidak menjadi permasalahan juga sudah disampaikan. Oke. Oh ya. Sekarang, oh ya. Silahkan. Ada 2, ada Ferry dan Airin. Oke. Kita lanjutkan. Tadi sudah ada Vincent ya. Silahkan. Yang terlibat di dalamnya. Oh, ada Richard juga. Darren juga? Oh ya. Oke, silahkan. Oke, silahkan. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah Vincent. Kita tunggu yang kedua. Oh ya, beruntung dia ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Pas keluar, pas ketunjuk ya. Oke. Gracia Irna Valencia, silahkan presentasikan hasil analisismu ya. Oke, silahkan Giva bisa mempresentasikan. Nih. Oke, silahkan dipresentasikan. Perkenalkan dulu namanya. Selamat pagi Pak Yo dan teman-teman. Selamat pagi. Saya Gracia Irana Valencia. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang video kasus kriminalitas pembunuhan seorang PNS di PDAM. Lebih keras lagi. Rakwat. Untuk menjawab soal yang pertama, apa hubungan antara kasus tersebut dengan struktur sosial? Dari cerita di atas, ada 2 tokoh yang memiliki tingkatan yang berbeda. Ada Apriliani, seorang PNS yang mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari Yudi, yang seorang PNS yang kerja mendapatkan honoran. Tingkatan Apriliani dan Yudi ini membuat masalah karena mendapat penghasilan yang tinggi, sedangkan Yudi masih bekerja di situ dengan mendapatkan penghasilan yang sangat rendah. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, mengapa banyak kasus kriminalitas disebabkan karena masalah uang? Pertama, uang itu sangat penting bagi setiap orang. Banyak orang selalu menghalalkan segala cara yang bisa menghasilkan banyak uang. Namun banyak orang salah dalam mencari uang. Salah satunya dalam cerita di atas tadi, seorang PNS terbunuh karena penggelapan dana uang. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3, bagaimana cara mengatasinya? Lebih bisa menghargai setiap individu ataupun kelompok lain, menghormati yang ada di bawahnya ataupun yang lebih rendah daripada kita.
bertanggung jawab apabila kita melakukan sesuatu dalam hidup kita. Bila meminjam uang, ya dikembalikan, ataupun meminjam barang, dan membalas jasa atas orang lain yang telah membantu kita. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, ada yang mau menanggapi dari Diva? Silakan. Apa yang sudah disampaikan Diva ditanggapi. Oke, Dika, silakan Dika. Kita sebaiknya menghargai apa yang ada yang telah kita dapatkan, walaupun itu sedikit, sehingga tidak menginginkan milik orang lain, jadi tidak merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Oke, berarti intinya bahwa kita harus bisa bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki oleh diri kita ya. Tidak usah iri untuk mengatasi kriminalitas. Itu tambahan untuk Diva dari Dika. Terima kasih Dika. Ada lagi yang mau menyampaikan? Cukup? Oke, berarti bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, beri close untuk Diva. Sudah ada 2 anak yang presentasi. Kita acak lagi. Perlu diacak lagi namanya? Atau biar seperti ini ya, atau acak sekali lagi ya. Oke, kita acak. Oke. Siapakah yang beruntung ya? Oke, silahkan Ino mempresentasikan hasil analisisnya. Oke, ini Ino. Ya. Selamat pagi Pak Yo dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus pembunuhan. Nomor 1, hubungan antara kasus tersebut dengan struktur sosial. Aprianita dibunuh rekannya sendiri yang bernama Yudi karena masalah utang piutang. Yudi sendiri merupakan rekan Aprianita. Yudi membunuh Aprianita karena masalah uang utang piutang. Utang tersebut terkait bisnis jual beli mobil. Karena terus ditagih oleh Aprianita, Yudi mengakui panik dan kemudian ingin merencanakan pembunuhan. Setelah membunuh, Aprianita langsung dikubur dan dicor semen. Nomor 2, banyak kasus kriminalitas disebabkan oleh masalah uang karena adanya pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Nomor 3, cara mengatasi agar struktur sosial tidak memunculkan masalah bersifat demokratis di kehidupan masyarakat. Individu dan kelompok menyesuaikan perilakunya dengan kelompok atau masyarakatnya, menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya, Pak. Sekian presentasi dari saya. Oke, ada yang mau menanggapi mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Ino. Jadi tentang pertumbuhan ekonomi itulah yang menyebabkan kriminalitas. Ada yang mau menanggapi? Siapa? Jordi? Oke, silakan Jordi. Yang banyak kasus kriminalitas itu disebabkan oleh masalah uang dikarenakan uang itu merupakan media yang harus dimiliki setiap orang agar bisa barang kita miliki atau dicapai. Oke, jadi tambahan bagi Ino bahwa uang nanti bisa ditambahkan karena uang itu adalah sesuatu hal yang sekarang penting ya, penting. Jadi semua orang membutuhkan uang, maka uang harus dicapai atau harus didapatkan harusnya ya dengan cara yang baik agar bisa memenuhi kebutuhan. Oke, itu tambahan untuk Ino, nanti bisa ditambahkan. Terima kasih Jordi atas masukannya. Masih ada yang mau disampaikan lagi? Tidak? Oke, silahkan kembali beri aplaus untuk Ino. Oke, kita lanjutkan. Tadi laki-laki sudah ada, perempuan juga sudah ada wakilnya. Berarti kita lihat selanjutnya.
Oke, silahkan Katon Bagus Wicaksono. Oke, mempresentasikan silahkan. Selamat pagi Pak Ayu dan teman-teman. Selamat pagi. Saya Katon Bagus Wicaksana akan mempresentasikan tugas sosiologi. Yang pertama, apa hubungan antara kasus tersebut dengan struktur sosial? Hubungan kasus tersebut adalah Apriliani memiliki jabatan sebagai PNS, sedangkan teman kerjanya Yudi masih menjadi honorer. Hal itu menunjukkan adanya struktur sosial vertikal atau stratifikasi di mana kedudukan Apriliani lebih tinggi. Begitu pula dengan kondisi ekonominya daripada Yudi. Oleh karena itu, Yudi menipu Apriliani karena Yudi tahu bahwa Apriliani lebih kaya darinya. Apriliani yang curiga karena sudah ditipu Yudi pun menagih uang yang diberikan Apriliani sebanyak 145 juta rupiah. Yudi yang tidak bisa melengkapi hutangnya pun memilih untuk membunuh Aprilia dengan menyewa orang. Yang nomor 2, mengapa banyak kasus kriminalitas disebabkan oleh masalah uang? Karena pada zaman ini uang merupakan nilai tukar yang sangat penting. Uang bisa digunakan untuk membeli banyak hal. Oleh karena itu, uang merupakan hal yang dicari-cari oleh orang. Akan tetapi setiap orang pasti memiliki batasan dalam hal tersebut. Dan untuk mencari kekayaan, setiap orang sampai rela melakukan segala hal untuk mendapatkan uang, termasuk melakukan kriminalitas. Untuk nomor 3, bagaimana cara mengatasi agar struktur sosial tidak memunculkan masalah? Dalam struktur sosial, terlebih struktur sosial vertikal atau stratifikasi, sebagai orang yang menduduki kelas atas harus mau berbagi dengan kelas bawah, dan untuk kelas bawah harus menghormati kelas atas. Dengan saling memahami satu sama lain, masalah pun bisa dihindari atau diredakan. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau menanggapi? Mungkin dari teman-teman menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Katon. Ya. Bel ya, silahkan berikan pendapatmu Bel untuk Katon. Ya. Nomor 1 boleh, 2 boleh, 3 juga boleh. Mana yang perlu ditambahkan dari analisisnya Katon? Oke, nomor 3, cara mengatasinya bisa ditambahkan. Setiap orang itu mempunyai sikap Menghormati antar sesama. Oke. kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika kita juga merasakan apa yang dialami orang tersebut. Jadi setiap orang itu harus punya sikap terima, walaupun kita lebih tinggi derajatnya. Oke, berarti tambahan untuk Katon bisa ditambahkan untuk mengatasi agar struktur sosial tidak menjadi masalah dari Belia adalah saling menghormati, karena kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ketika kita berada di posisi yang sama. Jadi tidak usah saling merendahkan, tidak usah saling menyombongkan diri. Itu tambahan dari Mbak Belia. Ditambahkan ya nanti ya. Ya, makasih untuk Belia. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan dari Katon atau cukup dari Belia? Cukup. Oke. Bisa kembali ke tempat. Terima kasih Katon. Ya. Satu lagi ya. Ya, oke, satu lagi. Perlu diacak dulu? Diacak ya. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat. Oke, Antonius Padua Pasca Kusuma Panuntun ya. Oke, silakan dipresentasikan. Selamat pagi Pak Yo dan teman-teman. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, apa hubungan kasus tersebut dengan struktur sosial? Hubungan kasus itu dengan struktur sosial adalah di kasus itu ada seseorang bernama Apriliani yang bekerja sebagai PNS. Dia mempunyai teman bernama Yudi. Dia bekerja di tempat yang sama dengan Apriliani, tetapi hanya sebagai pegawai honorer.
maka kedudukan Apriliani lebih tinggi dibanding Yudi. Apriliani juga mendapat gaji yang lebih tinggi dibanding Yudi. Maka Yudi meminjam uang kepada Apriliani, tetapi Yudi tidak bisa untuk membayarnya hingga berujung kematian. Nomor 2, mengapa banyak kasus kriminalitas disebabkan oleh masalah uang? Karena pada zaman sekarang, uang merupakan benda yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menggunakan uang untuk melakukan beberapa hal, seperti sebagai alat untuk membeli barang yang diinginkan. Orang yang tidak mempunyai uang akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya hingga melakukan kriminalitas. Nomor 3, bagaimana cara mengatasi struktur sosial agar tidak menimbulkan masalah? Kita harus bisa melakukan pekerjaan yang sesuai dengan letak struktur kita. Kita juga harus bisa menghormati beberapa struktur sosial orang lain. Dan kita jangan iri terhadap kedudukan orang lain. Dengan seperti itu, struktur sosial akan berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Oke, ada yang mau ditambahkan dari presentasinya Anton? Mungkin mau ditambahkan nomor 1, 2, atau 3 atau ditanggapi. Alvin, silakan menanggapi nomor berapa? Oh ya, nomor 3 untuk mengatasi agar struktur sosial tidak menjadi masalah. Oke, silakan disampaikan, Vin. Orang yang memiliki penghasilan lebih tinggi atau memiliki penghasilan yang lebih banyak sebaiknya membantu orang yang memiliki kedudukan yang lebih rendah atau pendapatan yang lebih rendah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oke, berarti tambahan dari Alvin untuk mengatasinya nanti ditambahkan adalah apa tadi, Ton? Saling menghormati, Saling menghormati, kemudian adalah yang kedudukannya lebih tinggi kalau bisa membantu kedudukan orang-orang yang lebih rendah agar tetap bisa bertahan hidup, jadi tidak menimbulkan masalah baru dan juga tidak menimbulkan kriminalitas. Tambahan dari Alvin. Terima kasih Alvin. Masih ada tambahan dari teman-teman yang lain? Presentasinya Anton, Eri ada? Oh tidak ada. Dika cukup? Oke. Kalau sudah tidak ada, berarti terima kasih. Anton bisa kembali. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, silakan dari close untuk Anton. Oke. Tambah lagi enggak? Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Oke, kita lihat sekali lagi. Ini yang terakhir. Ada. Oh, tidak masuk. Oke, ternyata tidak masuk. Oke, sekali lagi. Saya tak acak dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Oke, silakan Joshua untuk menutup presentasinya hari ini ya. Jadi silakan dipresentasikan. Joshua Evan Mahendra. Oke, silakan Joshua. Ya. Selamat pagi Pak Yu dan teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang tugas sosiologi yang minggu kemarin. Yang pertama, apa hubungannya tentang kasus tersebut dengan struktur sosial? Hubungannya dengan struktur sosial adalah tentang jabatan seseorang, yaitu Apriliani yang sebagai PNS dan Yudi yang sebagai honorer. Dari sini dapat dilihat bahwa perbedaan tersebut menyebabkan stratifikasi. Namun si Apriliani yang seorang PNS tidak menganggap hal tersebut sebagai stratifikasi, namun dia menganggapnya sebagai diferensiasi. Buktinya dia mau meminjamkan uang kepada Yudi yang hanya seorang honorer. Yang kedua, mengapa banyak kasus kriminalitas yang disebabkan oleh uang? Karena uang merupakan alat penunjang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Oleh karena itu, uang banyak dicari oleh orang-orang kalangan bawah
maupun kalangan atas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya hubungannya dengan kasus tersebut seperti contoh, misalnya seseorang mengambil uang dari bank tanpa pengamanan dan ada orang yang ingin mencuri atau mengambil uang tersebut dan mempunyai niat jahat untuk mencopet uang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa uang bisa menyebabkan kriminalitas dari pandangan seseorang tentang uang. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi agar struktur sosial tidak memunculkan masalah? Yang pertama, caranya dengan tidak merendahkan seseorang dari jabatan ataupun pekerjaan, pendidikan, status atau kedudukan. Yang kedua, tidak merendahkan atau menganggap lebih tinggi kedudukan agama, suku, budaya, dan ras orang lain. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oh, Ferry ada. Ferry juga ada yang mau memberikan masukan. Apa yang memberikan masukan? Esa. Memberikan masukan untuk Mas Joshua. Silakan. Nomor 1, 2, atau 3. Yes. Nomor berapa? Oh ya, nomor 3, Jo, didengarkan Jo. Cara mengatasinya yaitu ya, orang harus saling menghargai status dari peran agar Berapa? Malah grogi. Malah salah grogi. Agar seseorang tidak saling merendahkan. Oke, berarti harus saling menghormati antar status sosial di masyarakat agar tidak saling merendahkan. Kalau posisi kita yang lebih tinggi, kalau kedudukan kita lebih rendah, agar kita tidak terlalu iri, gitu ya. Oke, ada lagi, Nesa? Cukup, oke. Ada yang lain? Ya. Mau menyampaikan tambahan sedikit untuk Joshua mungkin. Silakan ya. Nomor berapa ya? Memupuk diri sendiri. Ya, nomor 3. Nomor 3 silakan. Diri sendiri agar paham tentang tanggung jawab seseorang terhadap tanggung jawab tersebut. Oke, berarti memupuk diri sendiri atau menyadarkan diri sendiri tentang tanggung jawab statusnya tadi ya, biar tidak usah iri, tidak usah ya merendahkan orang lain. Terima kasih dia, nanti ditambahkan dari Esa dan dari dia. Terima kasih Tessa dan Yang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke. Itu adalah hasil presentasi dari beberapa teman kalian. Tolong dikumpulkan dari belakang ke depan hasil pekerjaan kalian itu. Nanti saya akan jadikan satu untuk dibendel sebagai tugas analisis struktur sosial kelas 11 IPS 1. Oke. Kita simpulkan dan kita berefleksi hari ini apa yang sudah kalian pelajari. Ada yang bisa membantu? Ngurah bisa menyimpulkan? Oke. Apa yang sudah dipelajari hari ini, Rah? Bahwa struktur sosial itu bisa menimbulkan masalah. Ada solusinya? Ada apa? Solusi untuk mengatasinya apa, Rah? Saling menghormati. Oke, berarti saling menghormati baik yang kedudukannya lebih tinggi ataupun kedudukannya yang lebih rendah. Kalau tadi dari Yel apa? Masih ingat? Bertanggung jawab terhadap ya statusnya masing-masing. Karena kalau kita bertanggung jawab, kita juga akan bisa menghormati orang lain. Sama seperti yang disampaikan Belia tadi ya, bahwa suatu saat mungkin kita akan mengalami apa yang dialami oleh
orang lain juga. Maka tidak usah sombong saat kita berada di atas dan jangan putus asa saat kita berada di bawah. Itu adalah hasil dari kegiatan hari ini ya. Oke. Penutup dari saya adalah ini. Ada yang bisa membacakan? Kelihatan enggak? Apa? Dristian dibaca, Dres. Lakukan sesuatu yang membuat dirimu di masa depan berterima kasih pada dirimu di masa sekarang. Ya, dirimu yang sekarang. Jadi buatlah kamu di masa depan 10 tahun kemudian itu berterima kasih kepada dirimu saat ini. Saat kelas 11 IPS 1 ya. Saya sangat berterima kasih pada diri saya sendiri karena saat di kelas 11 IPS 1 saya sudah bisa memahami struktur sosial. Jadi saya tidak merendahkan orang lain. Saat saya berada di bawah saya juga tidak putus asa. Nah, tujuan dari ini ya, quotes atau kata-kata mutiara itu adalah seperti itu. Jadi buat kalian di masa depan, mungkin Bu Tessa, Bapak Hika itu berterima kasih pada Hika dan Tessa saat ini. Gitu ya. Oke, kiranya cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Karena kalian sudah berpresentasi ya, sudah dengan baik. Ada yang mau menutup? Mungkin Niken? Atau siapa yang mau nutup dengan doa? Oh ya, Lili, silahkan Lili mimpin doa. Oke. Mari teman-teman yang ayo kita berdoa untuk agama dan negara masing-masing. Doa. Oke, terima kasih Lili sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak semua. Selamat siang atau selamat pagi. Oke, silakan salah satu menyiapkan. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Kami kelas 11 IPS 1 SMA Virgo Fidelis Bawen mengucapkan terima kasih kepada